Halo teman-teman semua, aku yakin banyak dari kita pernah dengar istilah PMO. Apa sih sebenarnya PMO itu? Sederhananya, PMO adalah kebiasaan mengonsumsi konten dewasa, pornografi, dan rangsangan seksual mandiri yang terus-menerus. Meskipun terdengar seperti hal biasa, kebiasaan ini bisa jadi buruk jika dilakukan berlebihan. Secara ilmiah, PMO memicu otak kita melepas hormon kenikmatan, dopamin, dalam jumlah sangat tinggi. Dopamin adalah zat kimia otak yang bikin kita merasa senang dan nagih. Kalau otak terus-terusan kena lonjakan dopamin tingkat tinggi, lama-lama nafsu otak jadi naik dan butuh yang lebih ekstrim untuk merasakan sensasi yang sama. Dari sisi psikologis, PMO bisa berperilaku seperti kecanduan. Pornografi dan masturbasi yang sering kita lakukan bersama-sama ini perlahan memprogram ulang otak kita. Bayangkan otakmu seperti smartphone. Kalau dipakai main game berat terus-menerus tanpa henti, performanya bisa menurun. Begitu juga otak kita. Paparan pornografi berulang mengubah pola pikir dan membuat kita sulit berhenti. Menurut ahli, kecanduan pornografi saja bisa menyebabkan kerusakan otak serius, bahkan permanen, jauh melebihi kecanduan narkoba. Area otak yang paling terserang adalah prefrontal cortex, PFC, bagian yang mengendalikan emosi, konsentrasi, dan pengendalian diri. Artinya, kebiasaan PMO berlebihan bisa bikin otak kehilangan remnya sendiri, sehingga kita kesulitan mengatur pikiran dan tindakan. Secara sederhananya, PMO awalnya terasa menyenangkan karena memberi kesenangan instan. Tapi lambat laun kebiasaan ini malah menggiring pikiran kita ke pola negatif. Kita jadi mudah terjebak ingin cari sensasi lebih dan lebih. Pada banyak kasus, orang yang kecanduan PMO sulit sekali berhenti sendirian. Intinya, PMO adalah kebiasaan yang bisa membuat otak dan pikirannya jadi tergantung. Itulah kenapa banyak yang menyebutnya kebiasaan buruk, mudah dimulai, berat dihentikan. Nah, sekarang setelah kita tahu pengertian dan bahaya ilmu di balik PMO, yuk lanjut ke apa saja dampaknya. Oke, kita sudah tahu PMO bisa membuat otak kecanduan. Lalu, apa sih yang terjadi pada tubuh dan otak kalau kamu terlalu sering melakukan PMO? Banyak hal yang perlu diwaspadai. Pertama-tama, dari segi mental dan semangat hidup, penelitian menemukan kalau konsumsi pornografi berlebihan, berhubungan dengan risiko depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Artinya, semakin sering kita piknik di konten dewasa, suasana hati bisa jadi tak stabil, semangat turun, gampang cemas, atau bahkan merasa putus asa. Selain itu, setelah melakukan PMO, seseorang sering merasa bersalah atau malu. Perasaan negatif itu bisa jadi beban tersendiri, menambah stres dan membuat motivasi hidup menurun. Tidak hanya itu, dampak PMO juga terlihat pada motivasi dan produktivitas sehari-hari. Konten pornografi secara tidak langsung mengalihkan fokus otak kita. Saat terbiasa dengan rangsangan ekstrem, otak sulit memusatkan perhatian pada hal biasa. Konsentrasi kerja atau belajar jadi terganggu. Banyak orang melaporkan jadi sering menunda tugas karena pikiran melayang ke dunia lain. Kalau sudah begitu, produktivitas bisa jeblok dan semangat kerja menurun. Belum lagi kalau tiba-tiba mood swing, bisa ada rasa lelah mental yang bikin kita ogah bangun pagi atau malas beraktivitas. Motivasi menurun memang dampak logis kalau otak kita terbiasa dengan dopamin instan dari PMO. Dari sisi tubuh, PMO juga berpengaruh. Misalnya, beberapa ahli melaporkan pengaruh negatif pada fungsi seksual. Studi di bidang ini menunjukkan konsumsi pornografi yang terlalu sering dapat menyebabkan disfungsi seksual seperti kesulitan ereksi atau ejakulasi tertunda ketika bersama pasangan. Intinya, otak kita udah terlalu senang dengan adegan ekstrem di layar sampai fungsi nyata tubuh menjadi kurang responsif. Selain itu, kebiasaan PMO apalagi kalau dilakukan malam-malam bisa ganggu pola tidur. Paparan konten dewasa sebelum tidur dapat menyebabkan insomnia atau kualitas tidur yang buruk. Tidur terganggu ini tentunya bikin badan nggak fit keesokan harinya, energi drop, dan mood bisa makin labil. Singkatnya, dampak PMO terlalu sering bersinggungan dengan kesehatan mental dan motivasi hidup.
Mulai dari mood down, depresi, cemas, penurunan fokus dan semangat bekerja, hingga gangguan fisik seperti menurunnya performa seksual. Bahkan para peneliti mengatakan segala sesuatu mulai dari depresi hingga disfungsi ereksi bisa terkait dengan konsumsi pornografi. Bisa dibayangkan, otak yang kelimpungan menghadapi lonjakan dopamin tiap habis PMO, ujung-ujungnya kehilangan keseimbangan. Jadi memang banyak penyesalan setelahnya. Sepasang mata lelah, hati tersiksa, dan motivasi menipis. Sekarang jelaskan kenapa PMO ini memang kebiasaan yang bahaya. Baiklah, sekarang kita datang ke bagian yang lebih positif. What if kamu keluar dari rutinitas PMO selama 30 hari penuh? Banyak yang bilang tantangannya berat, tapi manfaatnya luar biasa. Mari kita lihat bertahap. Minggu pertama, hari ke-1 sampai 7. Pada awal berhenti, tubuh dan otak pasti kaget duluan. Kamu mungkin mengalami craving atau dorongan kuat untuk kembali melakukan PMO. Gejalanya bisa berupa rasa gelisah, mudah bosan, atau gelisah. Nah, menariknya, beberapa penelitian mencatat hormon testosteron pria justru naik di sekitar hari ke-7 tanpa orgasme. Artinya, di minggu pertama kamu bisa merasa lebih berenergi karena hormon dorongan seks memang melonjak. Memang, ini juga fase uji mental, karena godaan terbesar biasanya hadir di fase ini. Namun, setelah puncak hormon itu lewat, secara ilmiah level testosteron akan kembali ke normal. Intinya, minggu pertama adalah masa adaptasi. Rasa rindu mungkin muncul, tapi tubuh mulai bangun energi baru yang berbeda, enggak sekedar kepuasan instan. Minggu kedua, hari ke-8 sampai 14. Nah, kalau minggu pertama kamu berhasil tahan, di minggu kedua biasanya mulai ada perubahan signifikan. Banyak orang melaporkan energi mereka meningkat, pikiran terasa lebih jernih, dan fokus lebih baik. Otak kita perlahan meribut setelah kebanjiran dopamin seminggu sebelumnya. Kamu mungkin merasa mood lebih stabil, tidak gampang gelisah meski tantangan datang. Membandingkan ke produktivitas, bisa jadi kamu mulai bersemangat lagi ngerjain tugas yang sempat terbengkalai. Beberapa orang juga merasakan kreativitas lebih lancar. Ide-ide mengalir bebas mungkin karena reward sistem otak sudah mulai reset. Singkatnya, minggu kedua adalah saat mulai merasakan keuntungan berhenti, disiplin terbentuk, pikiran lebih cerah, dan semangat hidup mulai kembali naik. Minggu ketiga, hari ke-15 sampai 21. Di minggu ketiga, tubuh dan pikiran mulai adaptif sepenuhnya. Banyak fabstronaut, istilah buat yang no-fab, bilang mereka jadi merasa lebih percaya diri dan termotivasi menghadapi hari. Ini tahap di mana energi reserve itu udah stabil, sehingga kemandirian pikiran meningkat. Kamu akan merasakan perbedaan, misalnya bangun pagi terasa lebih segar, hasrat bersosialisasi meningkat, atau bahkan stamina olahraga bertambah. Pada titik ini hampir lupa deh gimana rasanya nonton konten dewasa, karena kesenangannya sudah bergeser ke hal-hal positif. Minggu keempat, hari ke-22 sampai 30. Jelang 30 hari penuh, kamu akan merasakan stabilitas yang konsisten. Rasa kantuk dan kualitas tidur lebih baik karena pola tidur juga mulai teratur. Fitness kebiasaan sehat juga terasa, susah tidur malam atau ngantuk berat siang hari mulai berkurang. Di banyak kasus, penampilan fisik juga mendapat bonus. Misalnya kulit tampak lebih cerah atau lingkar mata berkurang karena stres menurun. Yang terpenting, kamu merasa lebih bangga dan percaya diri karena berhasil melewati tantangan ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Gimana caranya mulai berhenti PMO dan tetap konsisten? Pertama, sadari dulu bahwa ini perjalanan yang memerlukan komitmen tinggi. Seperti yang disarankan oleh para psikolog, terapi kognitif perilaku CBT bisa sangat membantu. Maksudnya, coba identifikasi pemicu-pemicu saat kamu mau PMO, misal bosan, stres, atau waktu senggang, lalu ubah cara berpikir kamu. Kedua, jangan sungkan cari dukungan. Melibatkan orang lain atau bergabung dengan kelompok support sangat membantu. Kamu bisa cerita ke teman dekat atau saudara yang kamu percaya, atau bahkan ikut komunitas online seperti NoFap. Di sana kamu bisa berbagi pengalaman dan saling menyemangati orang lain yang juga sedang stop PMO.
Ketiga, kendalikan pemicunya. Pertimbangkan pakai aplikasi pemblokir konten dewasa. Terapkan password atau filter di gadgetmu agar situs pornografi sulit diakses. Keempat, ubah kebiasaan harian. Ketika ada waktu luang, alihkan perhatian dengan hobi baru, olahraga, belajar musik, membaca buku, atau bermain game yang menantang skill. Menyiapkan kegiatan alternatif membuat otak sibuk dan menghentikan pola PMO. Kelima, jaga gaya hidup sehat secara keseluruhan. Tidur cukup, olahraga rutin, dan makan makanan bergizi punya peran besar. Saat tubuh kita bugar, keinginan impulsif seperti PMO dapat lebih mudah dikendalikan. Penutup, demikian perjalanan kita bahas mengenai PMO dan efeknya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan. PMO bukan cuma soal kesenangan sesaat, tapi dapat mempengaruhi otak, emosi, dan semangat hidupmu secara menyeluruh. Berani mencoba tantangan berhenti PMO 30 hari, ajak teman atau komunitasmu biar semakin semangat. Yang terpenting, ingat untuk selalu mengganti kebiasaan buruk dengan yang lebih positif. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah kamu punya pengalaman atau tips lain yang ingin dibagikan? Yuk diskusikan di kolom komentar di bawah. Ajak teman-temanmu juga untuk bangun pola hidup lebih sehat. Semoga apa yang aku bagikan bisa memotivasi kamu untuk terus memperbaiki diri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.